Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rabsudiki. Saya dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Hari ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel, dan akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Muhammad Rafsan Zani. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Setiap organisme di dunia tersusun oleh sel yang saling berintegrasi membentuk suatu fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Baik organisme tingkat seluler atau uniseluler maupun organisme multiseluler. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang mengamati jaringan gabus pada tumbuhan dengan menggunakan lensa pembesar. Gabus merupakan bangunan yang berlubang-lubang kecil seperti sarang lebah yang dipisahkan oleh diafragma. Bangunan seperti sarang ini selanjutnya disebut dengan sel. Namun sel diambil dari bahasa Yunani yaitu kaitos yang berarti ruang kosong, sedangkan bahasa Latin ruang kosong adalah sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori tentang sel dimulai dari tahun 1839 sampai akhir abad ke-19. Pertama, Skeileden dan Tsiguan, sel sebagai unit struktur terkecil makhluk hidup. Teori ini menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup disusun oleh sel. Kedua, Max Silholtzy, sel sebagai unit fungsional terkecil makhluk hidup. Teori ini menjelaskan bahwa sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang melakukan fungsi-fungsi kehidupan. Fungsi-fungsi kehidupan di dalam sel dapat ditunjukkan dengan adanya metabolisme sel dan mengetahui sel oleh nukleus. Ketiga, Rudolf Virchow, sel sebagai unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Sel sebagai penyusun terkecil makhluk hidup selain menjelaskan suatu fungsi kehidupan juga mengalami pertumbuhan. Sel dapat mengalami perpanjangan ukuran maupun perbesaran volume sel. Yang keempat, akhir abad ke-19, sel sebagai unit hereditas terkecil makhluk hidup. Sel memiliki struktur yang dinamakan dengan nukleus atau inti sel. Nukleus memiliki perasanan sebagai pembawa materi genetik atau persimpanan sebagai modal DNA yang memiliki sifat diwariskan ke generasi sel selanjutnya. Berdasarkan ada tidaknya membran nukleus, sel dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu ada pada makhluk hidup seperti hewan maupun manusia, sedangkan untuk tumbuhan adalah eukariotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Sel prokariotik mempunyai membran plasma, sitoplasma yang mengandung ribosom, kromator atau pigmen, dan materi inti DNA dan RNA. Sel prokariotik tidak mempunyai membran inti dan sistem endomembran seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Selain itu, tidak memiliki mitokondria dan kloroplas. Yang termasuk sel prokariotik adalah bakteri dan alga biru. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ sel prokariotik. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengendali dan pengatur sel. Seluruh aktivitas sel diatur oleh nukleus. Nukleus juga berfungsi sebagai pembawa informasi mengenai yaitu kromosom.
yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Kromosom adalah struktur yang tersusun oleh molekul DNA dan protein histone. Nukleus sel bakteri terpapar oleh kontak langsung dengan sikloplasma karena tidak memiliki membran inti. Sitoplasma atau sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kandungan terbesar dalam sitoplasma adalah air, 80-90% air. Ribosom merupakan struktur berupa butiran-butiran kecil yang merupakan tempat sintesis protein. Protein disintesis atau dibuat dengan menggabungkan beberapa asam amino yang sesuai informasi genetik yang ada di molekul DNA. Ribosom berada di sitoplasma. Sitoplasmic membran atau membran plasma. Membran plasma adalah lapisan di luar sitoplasma. Fungsi membran plasma adalah sebagai transportasi sel. Pengaturan transportasi sel dimaksudkan untuk mengatur keluar masuknya sel ke dalam dan keluar sel. Membran plasma juga berperan dalam penerimaan rangsang yang datang dari luar sel. Mesosom atau membran sel pada sel prokariotik mengalami pelakukan ke arah dalam membentuk struktur, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel sehingga dihasilkan energi yang akan digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Sel wall atau dinding sel. Dinding sel adalah struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Caplus atau kapsul. Kapsul adalah struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Pili atau bulu rambut. Pili berfungsi sebagai alat peletakan sel bakteri pada suatu permukaan substrat atau benda. Flagel atau flagella. Flagella berfungsi dalam pergerakan sel, baik flagel dan pili disusun oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah ilmu hayati, yaitu struktur dan fungsi sel. Melanjutkan penjelasan dari satu kelompok saya tentang struktur dan fungsi sel. Sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik. Sel eukariotik memiliki membran inti yang memisahkan nukleus dengan sitoplasma. Sel ini juga memiliki struktur endomembran yang disebut dengan organel. Organel sel eukariotik memiliki fungsi-fungsi tertentu yang menunjang kehidupan sel eukariotik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsan Zani dengan nomor NIM 25066010002 dari kelompok 2. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Organel sel eukariotik. Lisosom. Organel yang berperan dalam pencernaan sel. Organel ini mengandung enzim lisozim yang akan melisis bagian sel yang telah mati, rusak atau sudah tua. Mitokondria. Organel yang berperan dalam respirasi sel. Respirasi sel bertujuan untuk menghasilkan energi yang akan digunakan dalam aktivitas sel. Aparatus Golgi.
organel yang berperan dalam sekresi produk baik protein, polisakarida maupun lemak. Retikulum endoplasma atau disingkat RE. Organel yang berperan dalam sintetis produk ada dua jenis RE, yaitu RE kasar, RE yang di bagian permukaan terdapat butiran ribosom, dan RE halus, RE yang tidak memiliki ribosom. RE kasar berfungsi untuk mensintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi untuk sintetis lemak dan sterol. Lanjutan. Plastida, organel yang mengandung pigmen atau warna. Vakula, organel yang berfungsi dalam penyimpanan cadangan makanan, minyak, dan sisa metabolisme sel. Mikrotubulus, organel yang memiliki struktur tabung, contohnya flagella untuk pergerakan sel, silia, alat peletakan sel, dan spindle untuk pembelahan sel. Mikrofilament, organel yang memiliki struktur filamen atau benang, berfungsi dalam pergerakan sitoplasma dan kontraksi otot. Lanjutan, badan mikro. Ada dua macam badan mikro, yaitu peroksisom atau mengandung enzim katalase dan giloksisom mengandung enzim katalase dan oksidase. Dinding sel, struktur selulotitik dan kitin yang berfungsi memberi bentuk sel dan sebagai pelindung sel. Sentriol, organel yang berperan dalam pembelahan sel. Sentriol berfungsi menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Sel eukariotik dibedakan atas sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis sel tersebut adalah adanya beberapa bagian sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan, sentrosom dan libosom, yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, plastida, dan dinding sel. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas struktur dan fungsi sel dan hubungannya terhadap teknik mesin. 1. Mengapa teknik mesin perlu memahami konsep sel? Walaupun teknik mesin tidak mempelajari sel secara langsung seperti biologi, prinsip kerja sel sangat relevan karena 1. Sel adalah sistem mekanik alami paling efisien. 2. Memiliki struktur, aliran energi, sistem kontrol, manajemen panas, dan pemeliharaan dan perbaikan diri. 3. Banyak teknologi mesin modern terinspirasi dari sistem biologis atau biomimetika. Dalam rekayasa modern, mesin sama dengan sistem, sel sama dengan sistem mikro paling sempurna. 2. Sel sebagai sistem rekayasa mikro. Dalam teknik mesin, sebuah sistem selalu memiliki struktur, energi, kontrol, distribusi, proteksi, dan pemeliharaan. Sel memiliki semua itu. 3. Analisis setiap struktur sel dan analogi teknik mesin secara rinci. A. Membran sel, casing, housing, dan sistem kontrol fluida. Fungsi biologis: membatasi bagian dalam sel, bersifat selektif, permeable, mengatur masuknya nutrisi, keluarnya limbah, dan keseimbangan ion. Prinsip kerja sel: difusi, osmosis, transport aktif. Analogi teknik mesin: casing mesin, katup, valve, sel, dan gasket. Contoh penerapan teknik: valve hanya membuka pada tekanan tertentu. Sel mencegah kebocoran fluida. Pelajaran untuk teknik mesin: sistem harus tertutup tetapi tetap memungkinkan pertukaran energi dan material. Desain casing sangat menentukan efisiensi sistem. Sitoplasma, fluida kerja,
dan media perpindahan energi. Fungsi biologis: tempat reaksi metabolisme, media transport internal sel, menjaga kestabilan suhu dan tekanan. Analogi teknik mesin: oli pelumas, fluida hidrolik, dan kulan. Contoh, oli melumasi komponen mesin. Sitoplasma menjaga organel tidak saling bergesekan. Pelajaran rekayasa: tanpa fluida kerja yang baik, mesin cepat aus. Viskositas sitoplasma mirip pemilihan SAE oil grade. Nukleus inti sel, sistem kontrol dan pusat komando. Fungsi biologis: mengontrol seluruh aktivitas sel, menyimpan DNA, instruksi kerja, mengatur sintesis protein. Analogi teknik mesin, VLC, ECU Engine Control Unit. CPU pada mesin otomatis. Tanpa nukleus, sel tidak bisa membelah, tidak bisa mengatur kerja. Pelajaran rekayasa: mesin tanpa kontrol, tidak presisi. Sistem kontrol menentukan kualitas output. Mitokondria, mesin penghasil energi. Fungsi biologis: menghasilkan ATP atau energi. Tempat respirasi sel. Analogi teknik mesin, mesin pembakaran dalam, motor listrik, generator. Mitokondria, mengubah energi kimia menjadi energi kerja. Pelajaran rekayasa: efisiensi energi sangat penting. Sistem energi harus stabil dan berkelanjutan. Ribosom, mesin produksi dan manufaktur. Fungsi biologis: sintetis protein, produksi komponen struktur sel. Analogi teknik mesin, mesin bubut, mesin milling, printer 3 dimensi. Ribosom bekerja berdasarkan instruksi DNA, mesin bekerja berdasarkan gambar teknik. Pelajaran rekayasa: produksi harus sesuai spesifikasi. Kesalahan kecil dapat mempengaruhi cacat sistem. Retikulum endoplasma atau RE, jalur produksi dan distribusi. Jenis: RE kasar, produksi protein. RE halus, produksi lipid. Analogi teknik mesin, conveyor belt, pipa distribusi, dan jalur perakitan. Pelajaran rekayasa: aliran material harus efisien. Bottleneck menirukan kinerja sistem. G. Badan Golgi, quality control and packaging. Fungsi biologis: memodifikasi protein, mengemas, mendistribusikan ke tujuan. Analogi teknik mesinnya adalah quality control, packaging unit, logistik internal. Tanpa QC, tanpa quality control, produk gagal fungsi. H. Lisosom, sistem perawatan dan daur ulang. Fungsi biologis: menghancurkan komponen rusak, daur ulang material. Analogi teknik mesin, maintenance system, waste management, laying system. Pelajaran rekayasa, mesin perlu sistem perawatan. Tanpa maintenance akan terjadi kegagalan total. Prinsip teknik mesin yang dipelajari dari sel. Efisiensi energi: sel bekerja dengan energi minimal, efisiensi maksimal. Sistem terintegrasi, semua organel bekerja saling bergantung. Self maintenance: sel mampu memperbaiki dirinya. Inspirasi, self-healing material. Adaptasi lingkungan: sel menyesuaikan kondisi. Mesin adaptif dan cerdas. Aplikasi nyata dalam teknik mesin: biomimetika, struktur honeycomb, ringan dan kuat. Pendingin mesin, mirip difusi panas sel. Robot lunak, soft robot meniru jaringan sel. Nano dan mikro mekanika, mikro mesin, bioaktuator, sistem mikrofluida. Kesimpulan besar: sel sama dengan mikro alami paling sempurna. Teknik mesin, usaha manusia meniru efisiensi alam. Memahami sel membantu insinyur mendesain mesin lebih efisien, menghemat energi, menciptakan sistem cerdas. Demikian video dari saya.
saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dia penjelasan tentang struktur dan fungsi sel terhadap teknik mesin yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf untuk ketidaknyamanan terhadap pembacaan yang sedikit terbata-bata, dan mohon maaf untuk video yang sederhana ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton.